baginya itu bertani tanaman apa? Yang mudah pengelolaannya, yang omsetnya juga nanti kedepannya cukup menjanjikan, itu mungkin ada masukan. Kalau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gali Binpro dalam acara konten Sahabat Petani Binpro. Di sebelah saya sudah ada Bapak Tendi Utami sebagai mitra petani Binpro. Sebelumnya kita udah pernah membuat konten perkenalan bersama Bapak Tendi di part satunya. Nah sekarang part 2 kita akan mengupas tuntas masalah dunia pertanian. Karena saya sendiri juga masih awam dan belum mengerti mengenai dunia pertanian, dan mudah-mudahan dalam acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Bapak Tendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya kita udah pernah bertemu, dan sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Nah, kemarin itu sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak, mengenai pertanian, yaitu pemanfaatan lahan juga. Nah, kalau misalkan sahabat petani Binpro atau saya sendiri misalkan punya tanah atau lahan dan bermaksud untuk menjadikan lahan tersebut bermanfaat, yaitu dalam bertani, langkah apa saja sih yang harus kita persiapkan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali para sahabat petani Binpro. Mudah-mudahan video kali ini mengangkat edukasi yang bermanfaat buat kita semua, juga para penonton. Dan saya juga mendoakan semua yang menonton ini diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pak Gali, perlu kita ketahui dasar-dasar memulai pertanian itu memang tolak ukurnya adalah dari sumber air, yang mana sumber air ini merupakan salah satu pokok utama yang jarang diperhatikan serius oleh para petani. Di luar itu memang kita juga perlu mengetahui faktor-faktor lain yang bisa membantu dalam memulai berusaha tani. Itu diantaranya kita harus mengetahui tingkat kesuburan tanah. Nah, tingkat kesuburan tanah ini ada dilihat dari fisikanya, biologinya maupun kimia tanahnya. Kemudian juga kita harus tahu juga kondisi timur baratnya, mulai munculnya sinar matahari. Kemudian kita juga harus tahu suhu, kemudian kelembaban, hujan, juga angin. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang memang saling berkaitan supaya memang bertani ke depan itu kita tidak sampai salah sasaran. Karena tidak sedikit masyarakat kita itu hanya cukup dengan berhasil bertani, supaya berhasil itu hanya penggunaan pupuk saja dengan benih yang baik, tidak sedikit. Itu padahal yang lebih penting yang tadi, di luar benih, memakai benih yang bersertifikasi atau bibit yang bersertifikat, kesananya lagi kita juga harus paham bagaimana pengolahan tanah di awal, kemudian penaburan pupuk dasar maksudnya, kemudian bagaimana cara tanam. Sebelumnya juga kita harus tahu juga bagaimana cara bikin bedengan dengan aturan yang sudah diberlakukan secara umum. Dan yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana pengendalian hama penyakit tanaman terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman, Pak Gani. Karena jujur masyarakat kita lebih cenderung sekarang ini lebih cenderung menggunakan pestisida sintetis atau pestisida kimia yang memang kita tidak juga bisa menyalahkan. Itu banyak sisi negatif, selain ekonomi kita juga terkuras habis. Jadi ya saya sarankan ini buat para sahabat petani Binpro supaya ke depan bisa melakukan pertanian dengan poin-poin yang tadi, dan kalau bisa juga dengan langkah pertanian organik. Demikian Pak Gali. Nah, misalkan kalau
sudah berjalan nih pertaniannya, pasti kendala utamanya nih ya, setahu saya pasti masalah hama, Betul. masalah penyakit tanaman. Itu ada nggak tips dan trik atau Bapak kan sudah berpengalaman nih bertahun-tahun di dunia pertanian, apa sih untuk mengatasi hal tersebut, itu kita itu harus bagaimana? Itu yang disebut dengan serangan hapentang, hama penyakit tanaman. Ini biasanya para petani yang memiliki inovasi itu tahu betul bagaimana mengatasi OPT atau organisme pengganggu tanaman. Itu dilihat dari kemasan produk. Kalau mau main sintetis itu berupa BA atau bahan aktif. Nah, sementara yang BINPRO inginkan di sini kan kita ingin membahas pertanian organik, otomatis kita juga melakukan peracikan ke depannya, peracikan biopestisida ya. Biopestisida itu adalah 3 suku kata, bio-nya itu hidup, pes-nya itu adalah hama dan penyakit, kemudian side-nya itu adalah membunuh. Jadi bisa diartikan biopestisida ini pestisida yang terbuat dari bahan alam yang disusun oleh hewan, tumbuhan, bakteri, dan mineral. Sementara pestisida itu artinya sebuah zat yang beracun untuk membunuh perkembangan dan perkembangbiakan hama penyakit yang menyerang tanaman yang kita tanami. Jadi ini sangat penting. Biopestisida kita bahas, dan memang biopestisida ini ada beberapa bagian. Yang kita bahas di sini adalah pembuatan pestisida nabati, di mana pestisida nabati ini adalah suatu pestisida yang dibikin dari tumbuhan yang mana memiliki aroma yang kuat berupa rasa pahit ya. Kemudian kita rendam, itu dasarnya kita rendam dan kita biarkan fermen itu fermentasi beberapa minggu, baru kita kedepannya akan aplikasikan. Gitu. Oh, jadi rencananya Bapak untuk mengaplikasikan biopestisida tersebut? Bisa kan gitu? Sebelum diaplikasikan berarti kita harus bikin dulu peracikan pestisida nabati ya, bukan hayati. Pestisida nabati ini adalah pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang beraroma kuat dan rasa pahit. Gitu nah, itu ditambah air, kemudian kita rendam, disimpan, difermentasi 2-4 minggu, baru kita aplikasikan. Oh, seperti itu. Berarti Bapak biasanya untuk menanggulangi hama penyakit tanaman itu seperti itu mungkin? Betul. Boleh dikasih bocoran nggak Pak? Apa sih bahan-bahannya yang mesti ada itu? Sebetulnya bahan untuk pestisida nabati ini tidak susah ada di lingkungan kita, cuma karena mungkin ketidaktahuan sahabat petani BINPRO ini, ya kita buka sebagian. Salah satunya itu adalah yang rasa-rasa pahit seperti apa, daun pepaya, ya, batrawali, kemudian yang beraroma kuat di luar yang pahit apa seperti sereh, daun dimba. Oh, itu juga bisa dicampurkan. Jadi sebetulnya pupuk nabati ini tidak hanya tunggal. Kalau tunggal kan nanti sasarannya insek saja atau pungi saja. Tapi kalau beberapa campuran tumbuhan atau daun yang beraroma khas pahit ini berarti pupuk nabati majemuk bisa mengatasi mulai dari insektisida, molluskusida, kemudian nematisida, fungisida. Yaitu artinya kita meraup semua supaya serangan yang diakibatkan OPT ini bisa ditanggulangi sedini mungkin. Baik. Itu sifatnya itu menjaga apa mengobati Pak? Nanti? Awalnya menjaga. Nah, karena kita ini bikinnya itu sendiri, artinya racikan sendiri ini tidak bersifat bisnis ya atau industri. Jadi untuk penerapannya ini tidak bisa disimpan lama. Artinya biopestisida atau pestisida nabati ini itu bisa kita lakukan untuk jangka pendek. Oh, jadi ada kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya jelas. Karena semakin lama difermentasi itu akan semakin tingkat ininya semakin tinggi tingkat kepanasannya. Berapa lama itu?
Itu untuk kekuatan paling lama itu seminggu sampai 2 minggu. Jadi itu tuh maksudnya semua daun-daun kan ya? Betul, daun-daun dikumpulkan, lalu direndam, betul, fermentasi, itu betul, selama seminggu. 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Setelah itu boleh digunakan. Boleh digunakan dengan cara disaring. Kemudian karena itu kan pekat, jadi aturannya nanti saringan 1 liter dari hasil campuran yang sudah difermentasi, kita tambahkan air bersih sekitar 9 liter. Atau gini aja Pak, kalau Bapak bersedia mungkin kita bikin konten selanjutnya untuk mempraktekkan hal tersebut. Harus, itu harus karena supaya itu Pak Gali, kalau tidak dipraktekkan nanti juga teman-teman atau sahabat petani Binpro ini kebingungan. Ya, pasti kebingungan karena seperti apa sih tanaman ini, seperti apa batang ini, caranya juga karena memang kan tujuan kita bukan hanya bukan hanya dari sisi edukasi saja secara obrolan, tapi kita ingin praktek bahwa memang saat ini kita harus memulai memasyaratkan biopestisida. Oh baik, jadi seperti itu untuk cara menanggulanginya nih masukan dari Mitra Binpro, dari Bapak Tendi. Jadi beliau biasanya dalam hal bertani atau mengelola pertanian itu seperti itu cara menanggulanginya. Cuman ini Pak, saya ada pertanyaan, apakah saat tanaman itu kena penyakit disemprotkan ataukah tidak kena penyakit juga itu sebelumnya udah disemprotkan gitu? Dalam pertanian organik itu sudah barang tentu memang kita harus menggunakan pola organik, baik dari pupuknya berupa pupuk hayati maupun dari pestisidanya, baik itu pestisida nabati maupun pestisida hayati. Nah, kita kan akan mencoba pestisida nabati yang berupa dari tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, itu bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya ini yang lebih bagus dilakukan dari awal, mau itu terserang ataupun tidak. Kenapa? Karena memang ini tidak mengandung racun, artinya aman bagi kita dan lingkungan, sehingga tidak meninggalkan residu baik itu di buah-buahan maupun di sayuran atau sekalipun di tanaman hias atau bunga. Tidak ada efek samping berarti. Tidak ada efek samping. Hanya saja memang kekurangannya satu, memang walaupun bahan-bahannya ada di lingkungan kita, tapi karena belum mengetahui masyarakat, jadi artinya seperti diacuhkan padahal itu bermanfaat buat tanaman di pekarangan kita. Kalau saya malah belum tahu Pak. Selain di daunan mungkin ada apa kan, ditambahin garam atau apa mungkin ya. Betul. Itu ada beberapa keterangan literatur yang memang pernah kita baca sebelumnya waktu dulu tuh. Jadi penambahan baik itu deterjen, baik itu garam, baik itu pupuk kandang, intinya itu untuk pengikat atau pelarut dan kesannya untuk penusuk. Sementara kekuatan asli itu adalah di sifat tumbuhan atau daun yang dikeluarkan, karena masing-masing daun ini memiliki bahan aktif yang berbeda-beda. Kalau deterjen kan itu apa, kimia ya? Itu kimia, makanya tapi itu pun tidak banyak, itu hanya sebatas untuk melarutkan. Diusahakan jangan. Diusahakan jangan. Ya seperti kalau bisa ya, kalau mau sebagai perekat itu bisa jadi dolomit, kapur pertanian itu kandungan ada sih kandungan kimia tapi sedikit banget. Kemudian garam. Saya baca ada apa, tepung belerang gitu. Nah, itu juga sama, tepung belerangnya, bukan belerangnya tapi tepungnya. Artinya dibuburkan, jadi sehingga kimianya menguap ya, untuk jadi evaporasi atau penguapan. Jadi kita sisinya direbus supaya jadi bubur ya. Gitu. Berarti itu nanti aja ya. Insya Allah nanti aja di konten selanjutnya kita akan praktek sama Bapak Tendi. Berarti kita juga harus menyiapkan bahan-bahannya. Betul ya. Jadi nanti boleh ditulis aja ya, mungkin ditulis aja. Ya, kalau bisa nggak lama-lama lah Pak Gali, kasihan juga penonton kita nih. Karena juga mereka tidak mau hanya sebatas kita berbicara ya, tapi pingin bukti. Ya siapa itu nanti kalau sudah jadi produk, mereka juga pingin coba dong, tolong buktikan kita. Ya siap, kita akan buktikan ya. Terus gini Pak, dari segi banyaknya nanti hasilnya hasilnya itu per berapa kita itu butuh, apakah 1 helai daun doang, apa berapa 1 kilo daun, itu untuk gambaran aja. Misalkan 1 genggam daun ini bisa menghasilkan, kalau 1 genggam daun mahoni kayak pepaya itu digabungkan itu bisa menghasilkan berapa ember atau berapa apa gitu, gimana tuh? Itu tergantung luas lahan yang mau kita
aplikasikan. Tapi kalau saya ini saran itu kalau bisa kita standar saja. Jadi kita lebih cenderung penggunaan di per 10 liter ya, per 10 liter air ya. Jadi ya mohon nih ke Binpro juga nanti menyiapkan juga media yang bisa di atas 20 liter lah, kayak ember besar. Artinya biar ya siapa tahu nanti penonton atau pendengar video ini juga ingin meminta kan, mencoba kan. Jadi kita siapkan di sekitar, karena di sekitar 20 liter, karena apa? Karena penggunaannya nanti 1 liter hasil campuran fermentasi pupuk nabati ini itu akan dicampur atau diecerkan dengan air bersih kurang lebih 9 liter. Oh begitu. Ya, jadi yang tadi saya tadi kan ada kadaluarsanya Pak. Betul. Ini kita udah fermentasi 4 minggu. Betul. Itu dari 4 minggu 2 sampai 4 minggu ya. 2 sampai 4 minggu. Nah, itu dari setelah fermentasi itu kan kita udah siap disemprot kan. Betul, diaplikasikan. Nah, itu berapa lama itu kadaluarsanya dari setelah fermentasi itu selesai gitu untuk diaplikasikan itu? Itu tergantung ya. Artinya gini. Jadi dalam pelaksanaan peracikan pestisida nabati ini ada 2 langkah. Langkah pertama yang tadi saya sebutkan di awal secara konvensional, artinya manual ya. Ada juga yang di laboratorium. Itu sudah berwawasan industri ya. Itu bisa bertahun-tahun. Oh iya. Bisa bertahun-tahun. Bahkan bisa ditaruh di label botol ya, kemasan, dan mau powder, mau cair itu silakan. Itu sudah labelnya label industri. Nah, yang kita praktekkan nanti itu karena judul di awal itu kalau nggak salah kita mencoba bagaimana meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Jadi, oh ya, pernah ya kita hubungannya ke sana supaya bisa menangani dalam waktu singkat, cepat dan murah ya. Ya mudah-mudahan ini satu solusi. Nah, kalaupun misalnya pingin lama nih, berarti bisa nggak? Insya Allah bisa. Nanti kita bikin supaya dari agak awet gitu ya, expirednya itu bisa nyampe setahun. Saya bisa coba ya. Coba ya nanti ya. Nah, oke, kembali lagi ke pembahasan pertanian yang tadi. Ini kalau misalkan ya saya mau nanam, mau bertani, tapi mau dari segi bisnis, betul. Pasti kita melihatnya bahasa pasar, ya. Betul. Pasar supaya lebih menjanjikan untuk saat ini. Kira-kira nih untuk saat ini kalau misalkan bertani, ada masukan dari Bapak gitu, baginya itu bertani tanaman apa? Yang mudah pengelolaannya, yang omsetnya juga nanti kedepannya cukup menjanjikan, itu mungkin ada masukan. Kalau dari sisi bertani sayuran atau horti ya, saya lebih cenderung mengarahkan ke tanaman cabai merah dengan tupang sari bawang merah. Karena lihat gejolak pasar itu fluktuatifnya tidak terlalu drastis turun, ya artinya signifikan. Jadi kalau dihitung dari HPP sampai ke pasar itu lumayan marginnya agak sedikit lebih lah gitu. Cabai merah dan bawang merah. Iya, jadi yang intinya adalah cabai merahnya sebagai tanaman pokok, nanti tumpang sarinya adalah bawang merah. Kalau kita nih berada di ketinggian sekitar 600 sampai 900 mdpl ya. Daerah Bojong Manaya Sadarang dan ini. Kira-kira cocok nggak tanam itu? Untuk cabai cocok, untuk bawang merah memang perlu disiasati. Ya intinya itu bagaimana kita membuat bedengan supaya akar yang nantinya mau jadi umbi-umbi bawang merah itu jangan sampai terendam. Berarti tingkat ketinggian bedengan usahakan minimal 30 cm. Jadi bisa. Kemudian untuk curah hujan ya disikapinya kita harus membuat satu naungan, baik itu paralet hitam, biru, atau hijau atau putih, ataupun lebih bagus lagi greenhouse yang sederhana yang dari plastik ultraviolet. Oke, baik. Ini kan sharing-sharingnya Pak ya. Ini kan lagi musim hujan nih Pak. Betul. Musim hujan, hujannya lebat malah tambah angin lagi. Betul. Itu seperti itu apakah berpengaruh dalam hal dunia pertanian itu sendiri Pak? Kalau misalnya hujan tiap hari terus anginnya gede juga. Sangat berpengaruh. Makanya tadi di awal saya paparkan langkah awal bertani. Di situ kan ada poin-poin, satu sinar matahari, kemudian yang kedua angin, dan ada juga hujan. Itu akan menentukan kelembaban dan suhu. Nah, kelembaban dan suhu ini apabila tidak terjaga, maka akan tumbuhlah penyakit-penyakit yang dari dalam tanah maupun dari luar. Jadi rentan kena penyakit. Ya, betul. Tapi dengan pola organik, pertanian organik, ya
mudah-mudahan daya imunisasi kekuatan tubuh tanaman itu memang sudah dijaga di awal, dari mulai perlakuan benih dengan perendaman mikroba. Kalau mau bicara mikroba ke depannya pestisida hayati itu boleh, kemudian penanam pupuknya juga pupuk hayati, kemudian nanti pestisidanya juga pestisida nabati. Itulah bagian daripada bioteknologi yang memang sebetulnya ini sudah lama dikumandangkan oleh pemerintah, hanya saja mungkin prakteknya para pemangku kebijakan, stakeholder, dan yang di lapangan para penyuluh juga kurang begitu ngabewarah gitu ya, belum begitu nyampe nyentuh sosialisasinya belum nyentuh ke kita, gitu mungkin ya Pak. Oke. Ya mudah-mudahan ini sebenarnya buat saya bermanfaat Pak. Mudah-mudahan buat pemirsa di rumah juga bermanfaat. Nanti mungkin kami ada PR yang praktek itu tadi ya. Tolong disiapkan ya. Siap. Yang penting Bapak siap juga nih. Siap. Nah, itu buat bekal khususnya para petani sahabat Binpro juga ke depannya. Karena saya pikir mungkin itu bisa irit biaya itu. Ya itu bahasanya efisien dan efektif. Ya itu dia. Oke deh. Setelah konten ini, insya Allah mungkin kalau ada waktu kita juga akan membuat konten peracikan apa itu namanya itu? Pestisida nabati. Nah itu dia. Oke. Tetap terus di konten sahabat petani Binpro. Yang belum subscribe dulu dan di like, boleh juga di share.